Yang kedua teh, sebagai bukti ya kecintaan Allah kepada hambanya, ya kepada hambanya. Siapa hambanya? Ya kita. Jadi sengaja Allah memberikan ujian itu sebagai tanda kasih sayangnya teh. Ya, makanya kalau teteh diberikan ujian oleh Allah, jangan merasa pang diuji na gitu. Ya, aduh ya Allah, meniku naon abi teh kieu teuing hirup teh. Kan orang sok gitu. Merasa diuji teh pang diuji nah, heueuh da batur teh henteu gitu. Ya, kita sudah sepakat, sudah membahas ya. Kata Allah, am hasibtum kan gitu, antadkhulul jannata gitu. Apakah kamu mengira ya kalau misalnya kamu dimasukkan ke surga tanpa ujian? Lihatlah zaman dulu kan gitu kan. Lihatlah zaman dulu, di zaman Rasulullah mate kabayang gitunya. Ya, kadang-kadang Bunda membayangkan bagaimana perang demi perang ya, Rasul mengajak kepada seluruh sahabatnya untuk menyerang kaum kafirin kan gitu ya, untuk memajukan Islam ya. Itu teh ujiannya kan luar biasa teh. Acan nyawa kan begitu, bagaimana menelantarkan membiarkan atau bahkan meninggalkan keluarganya. Kan kita mah enggak gitu. Yang ada adalah sekali lagi ujian kita itu memerangi hawa nafsu dan hawa syaiton. Gitu, makanya diperlukan ilmu gitu. Ilmu apa? Ilmu Allah gitu. Bisa jadi mereka yang putus harapan atau pesimis dalam kehidupan karena tidak merasa adanya Allah dalam hatinya, dalam kolbunya, dalam imannya gitu. Ada sandaran untuk kita bisa curhat kepada Allah. Ya, sehingga kita tidak merasa sendiri, ada Allah yang akan menguatkan kita kan gitu nyatanya gitu. Jadi kata Allah, kalau misalnya seseorang diuji berarti tandanya cinta atau tandanya kasih sayang dari Allah untuk kita. Untuk selanjutnya, bahwa musibah yang datang atau ujian yang datang adalah sebagai penghapus dosa. Ingat ya, orang mukmin dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ya teh ya, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma mi musibah muslimah illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Jadi apa yang terjadi, apa yang diberikan kepada hambanya dari Allah sebagai ujian, itu teh sebagai kiparat dosa teh, sebagai penghapus dosa kita ya. Apalagi kita melihat bagaimana ya, tetap saja uswah yang baik, kiblat kebaikan tentang bagaimana bersabar dalam ujian itu diperlihatkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan ceritanya Nabi Ayub, supaya kita ya merasakan ringan ketika menikmati gitu kan, atau menerima ujian demi ujian dari Allah, karena kita tahu bagaimana cerita Nabi Ayub yang kemudian Allah memberikan ya ujian yang maha dahsyatnya tentang penyakit. Penyakitnya tuh bukan kaleng-kaleng teh. Penyakitnya tuh bukan sesuatu hal yang bisa disembuhkan dengan begitu cepat. Membutuhkan bertahun-tahun lamanya ya. Ya dukalah kalau kita mah ya, kalau 1 hari 2 hari langsung ke rumah sakit, langsung ke dokter, kemudian ketika tidak berasa kita tuh suka tidak sabar, akhirnya tos we ka dukun da cenah bisi ieu mah diguna-guna kan biasanya sok itu ya teh ya. Nauzubillah, maka diperlukan ilmu Allah tetap gitu ya. Maka penyakit yang teteh terima, apapun itu penyakitnya, yakinlah setiap sakit yang diterima insya Allah menjadi kifarat dosa kita semuanya ya teh ya, begitu. Oke. Nah sekarang adalah cara sukses menghadapi ujian.
ya. Dan kita tahu ya teh ya, bahwa perjalanan kehidupan tidak akan berhenti dengan ujian ya, sampai kita meninggal kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bisa jadi ujiannya berbeda tapi solusinya pasti sama. Ya, yang pertama apa? Supaya kita sukses. Sukses itu apakah dari sedih kemudian langsung ceria? Sukses itu apakah dari kita merana akhirnya kembali bahagia? Tentu tidak sederhana itu. Tapi bagaimana dengan kita menerima kesedihan atau menikmati kesedihan karena ya ujian dari Allah, kita tetap bersyukur. Gitu teh. Jadi sukses dalam ujian apapun itu ujiannya itu bukan yang tadinya sedih kemudian berhahaha, bukan. Tapi bagaimana ya, satu, ketika menerima ujian tersebut kita terus bersyukur dalam kondisi kita, kan begitu ya teh ya. Yang kedua, selalu mengambil hikmah gitu. Selalu mengambil hikmah, ibroh, pelajaran dari apa yang sudah Allah berikan melalui ujian yang diberikan kepada kita. Ya teh ya, itu sukses sukses menghadapi ujian, yang disebut suksesnya itu gitu. Lalu apa? Bagaimana caranya? Yang pertama teh, supaya kita sukses ya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersabar dan menerima takdir Allah ya. Bersabar dan menerima takdir Allah. Kemudian yang kedua, segera bertaubat dari dosa dan maksiat yang selama ini dilakukan. Dan yang terakhir, tetap berbaik sangka, tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Itu teh ya, 3 kiat atau 3 cara kita sukses menghadapi ujian ya, dan kita akan membahasnya satu persatu ya. Baik, yang pertama teh, sabar dan menerima takdir Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas di dalam Quran surat Al-Baqarah 155 menjelaskan kepada kita ya macam-macam ujian, dan juga ada kalimat di akhirnya dengan ya lafaz wabasiris sobirin, kan gitu, kabar gembira bagi orang yang sabar ya. Bagaimana yang sabar itu? Jika diberikan musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah ini teh ya, jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan teteh di ditapok di ieu teras manggawe nu ieu sanes. Sabar itu aktif teh ya. Sabar itu aktif, bukan pasif. Bagaimana aktifnya? Aktifnya itu ya, ketika teteh menerima takdir itu, kemudian teteh kelola hati teteh supaya ikhlas dan ridho sembari berdoa.